Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat semua. Kenapa kita bertakbir? Ya kita biar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ya, di dalam menjelang bulan puasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Aminah, alhamdulillah sudah sehat walafiat, sudah tidak ada yang dirasakan, alhamdulillah ya. Bertemu terus Bu Aminah, nanti minggu depan juga bertemu adik-adik ya, insya Allah 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Kemudian Bapak Ustadz Haryanto yang saya hormati juga beserta Nyonya. Kemudian dari pengurus yang lain juga yang saya hormati, adik-adik dari Yayasan Tarbiyatul Falah yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara yang mulia ini, yaitu menjelang bulan Ramadan ya. Nanti itu kalau saat Ramadan tiba, kita harus berlomba-lomba bagaimana kita mengejar pahala berlipat-lipat ya adik-adik ya. Nah, hari ini setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah sejak pagi tadi ya hingga sore hari ini, tadi pagi kita sudah melakukan yaitu 7 kali khatam Al-Quran ya. Ada juga yang hafiznya Pak Ustadz ya. Kemudian ditambah dengan karyawan semuanya ya. Alhamdulillah sudah selesai ya, kebetulan bersamaan dengan HUT di kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan pengampunan, dan bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa adik-adik? Lailatul Qadar. Pinter semua. Jadi Allah SWT berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 185. Jadi dari sini sudah sepatutnya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan yang mulia ini. Harus dipersiapkan diri semuanya, baik dari jasmani ataupun rohani. Hadirin yang dirahmati Allah ya. Jadi bekal spiritual menjelang bulan Ramadan, yang pertama adalah kita memperbaiki niat. Bekal pertama yang harus kita persiapkan adalah niat yang ikhlas, niat yang lurus. Jadi niat adalah fondasi dari setiap amal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Nah itu HR Bukhari dan Muslim. Misalnya zikir, kenapa zikir saya pimpin sendiri Pak Ustadz? Karena niatnya itu ada sesuatu, niat saya ini ya. Niat untuk supaya karyawan jadi lemah lembut,
Saya baca apa misalnya, ya Latif, ya kan? Kalian ayo baca semuanya, padahal saya niatnya beda. Jadi makanya kita tidak usah pergi kemana-mana. Sudah saya ajarkan kalau di sini dengan mutabak harian kita dekat sama Allah, kita nggak usah minta tolong si A, B, si C, ya si B, tidak. Niat kita apa? Kemudian menurut Imam Sufyan, ya, salah satu ulama salaf terkemuka juga dikenal sangat memperhatikan niat. Beliau pernah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk aku perbaiki daripada niatku. Ya, karena itu senantiasa berubah-ubah. Beliau selalu mengoreksi niatnya sebelum ataupun selama dan setelah beramal. Ya, kita beramal, niat kita apa? Misalnya kita melakukan sholat hajat, sholat malam, niat kita hajat itu apa? Makanya marilah kita luruskan niat kita dalam menyambut bulan Ramadan. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, bukan pula sekedar tradisi tahunan, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kita kepada siapa, adik-adik? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua sekarang, kita harus memperbanyak istighfar. Ya, bekal yang kedua. Apa? Untuk apa? Ya. Jadi sebelum memasuki bulan yang penuh ampunan, alangkah baiknya kita membersihkan diri kita sendiri dengan membaca istighfar. Ya, makanya di sini nanti sampai pagi besok Pak Ustadz ada pesantren kilat. Saya suruh membaca istighfar 1 juta. Ya, udah bilang waduh katanya. So, astagfirullahaladzim, 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 ya. Ya, nanti jadi gitu. Rasulullah SAW senantiasa beristighfar meskipun beliau terjaga dari dosa. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya. Adakah di sini yang baca istighfar lebih dari 70 kali? Iya, harus ada. Setiap kita sholat membaca istighfar misalnya 99 ataupun 100 kali. Sholat wajib saja kita sudah 5 kali, berarti 500 sudah pasti baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, itu dikenal sebagai orang yang sangat rajin beristighfar. Beliau pernah berkata, seandainya antara diriku dan surga ada gunung api, niscaya aku akan menembusnya dengan istighfar. Diriwayatkan pula bahwa beliau sering mengulang-ulang istighfar hingga 100 kali setelah sholat. Coba dilakukan ya, 100 kali, ya, 100 kali setiap sholat. Itu kecil kok, nggak ada, cuma berapa detik ya Pak Ustadz ya, kalau sudah biasa. Nah, saat ditanya mengapa beliau banyak beristighfar, beliau menjawab, karena istighfar adalah kunci surga. Itu adik-adik, ya, banyaklah membaca istighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf juga, ya, konon tidak pernah meninggalkan majelis kecuali diakhiri dengan istighfar. Beliau berkata, perbanyaklah istighfar kalian di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di mal-mal kalian, ya. Kemudian di majelis-majelis kalian. Kenapa? Kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Hadirin yang dirahmati Allah, jika Rasulullah SAW yang maksum saja memperbanyak istighfar,
apalagi kita seorang manusia biasa, ya. Yang ketiga yaitu menyelesaikan urusan dengan sesama manusia. Nah ini, yang masih punya hutang pura-pura lupa, selesaikan. Biar kita itu dari nol, ya, nol. Kita seperti bayi baru lahir. Nah itu. Karena apa? Puasa tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Seperti itu juga Abu Darda RA yang memberikan teladan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan urusan, ya, dengan sesama manusia. Suatu hari saat mendengar ada 2 orang sahabat yang berselisih, beliau langsung mendatangi mereka dengan mendamaikan keduanya. Beliau berkata, perdamaian antara 2 orang yang bertikai lebih besar pahalanya daripada puasa dan sholat setahun penuh. Nah itu, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dikenal juga selalu menyelesaikan hutang-hutangnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi diriwayatkan bahwa beliau itu pernah berhutang dan segera melunasinya sebelum bulan Ramadan tiba. Meskipun si pemberi hutang mengatakan bahwa beliau bisa membayarnya setelah Ramadan. Beliau berkata, aku ingin memasuki Ramadan dengan hati yang bersih dan bebas dari tanggungan. Marilah kita saling memaafkan, ya, menyelesaikan hutang piutang dan memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, dan tetangga sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi yang pada dilakukan itu hari Sabtu bulan Ramadan, yang benar itu kita bersilaturahmi kepada saudara, ya, kepada tetangga, ya, yang kita sering berhubungan, itu kita bersilaturahmi untuk minta maaf. Biar pas bulan Ramadan kita benar-benar bersih dari segala dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat sekarang yaitu mempersiapkan fisik. Bekal yang keempat adalah mempersiapkan fisik. Fisik yang sehat akan membantu kita menjalankan ibadah dengan lebih optimal. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, ya apa yang kita minta pasti diberi. Ya, tidak lama. Bahkan mungkin langsung juga bisa. Nah itu apabila kita dekat dengan Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah. Jadi teladan yang luar biasa dalam mempersiapkan fisik ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, ya. Beliau dikenal selalu menjaga kebugaran tubuhnya dan menghindari makan yang berlebihan. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar itu berkata, jauhilah kenyang, karena ia memberatkan badan, membuat malas beribadah dan menambah nafsu keinginan. Beliau sering menasihati sahabat lain untuk makan secukupnya dan menjaga kesehatan. Begitu pula Imam Syafi'i sangat memperhatikan kesehatan fisiknya. Beliau pernah berkata, selama 16 tahun aku tidak pernah kenyang. Karena kenyang itu membuat berat badan, ya, berat badannya nambah, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan ngantuk, ya, kemudian melemahkan seseorang untuk beribadah. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau membagi waktunya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga buat ilmu, sepertiga buat ibadah, dan sepertiga buat istirahat. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan
ya. Jadi yang pertama itu membiasakan diri makan secukupnya. Kemudian mengatur pola tidur, mengurangi kebiasaan makan dan minum yang berlebihan. Harus melakukan olahraga ringan secara teratur itu. Bekal kelima adalah menambah ilmu, khususnya ilmu tentang puasa dan Ramadan, ya. Yaitu kita harus banyak beristighfar, kita harus memperbanyak sholat sunnah, kita harus memperbanyak sedekah, ya kan? Kita harus memperbanyak hal-hal yang baik. Dengan memahami makna hikmah, ya, dan hukum-hukum puasa, kita akan menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan penuh dengan makna. Seperti Allah SWT berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Teladan dalam menuntut ilmu tidak bisa lepas dari sosok Abu Hurairah. Ya, meskipun beliau itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau rela tidur dengan perut lapar, tinggal di emperan masjid, ya, demi dapat menimba ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat menjelang bulan Ramadan, beliau selalu menyempatkan diri mengajarkan ilmu tentang puasa kepada umat Islam. Kemudian Imam Nawawi, ya, ulama besar pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, dikenal sangat giat menuntut ilmu. Beliau pernah berkata, aku menghabiskan 2 tahun untuk memahami kitab At-Tanbih dan tidak tidur dengan nyenyak selama itu. Beliau juga menulis kitab khusus tentang puasa yang menjadi rujukan ulama hingga saat ini. Bahkan diriwayatkan kalau beliau itu belajar selama 12 jam sehari tanpa merasa lelah, dan selalu berpuasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang keenam adalah merencanakan amalan Ramadan. Bekal keenam. Jadi kita buatlah rencana ibadah harian selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu target tilawah Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu sholat tarawih di masjid. Kemudian yang ketiga yaitu qiyamul lail di 10 malam terakhir, ya. Dan bersedekah serta berbagi dengan yang membutuhkan. Kemudian kita harus bisa juga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Udah tiap hari aja kita menjalankan ini semua. Dalam sebulan pasti malam Lailatul Qadar pasti turun, ya Bu Aminah, ya Pak Ustadz, pasti itu dari hari pertama sampai hari terakhir. Jangan ditinggalkan sedikit pun, ya, biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan itu, ya. Aisyah RA memberikan teladan juga yang sangat luar biasa dalam merencanakan amalan Ramadan. Diriwayatkan bahwa beliau itu sangat rajin beribadah pada bulan Ramadan. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Membuat jadwal khusus, membangunkan keluarganya dan mengikat kain sarungnya, ya. Beliau juga mempersiapkan kebutuhan keluarganya sehingga bisa fokus untuk beribadah. Nah itu, kalau adik-adik mak ikut Bu Aminah enak, ya, udah disiapkan semuanya di dalam yayasan. Kemudian Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya, ya, Ihya Ulumuddin, ya, menjelaskan tentang pentingnya perencanaan ibadah di bulan Ramadan. Beliau memiliki jadwal khusus selama Ramadan.
dengan pembagian waktu untuk berbagi ibadah. Beliau membagi waktu untuk tilawah Al-Quran, ya. Kalau di sini setelah sholat fardu itu bisa, misalnya kita 1 juz, sehari harus 1 juz, itu ada berapa halaman dibagi saja. Mungkin bisa setiap sholat itu 4 halaman, ya, atau 5 halaman, atau 3 halaman. Insya Allah 1 hari 1 juz selesai. Asal kita punya apa, adik-adik punya target, ya. Kemudian dalam prakteknya beliau juga membaca Al-Quran setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Kemudian mengajar, ya, sampai waktu duhur, lalu melanjutkan dengan membaca Al-Quran kembali dan menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Tuh Pak Dedi, 7 hari sekali hatam Al-Quran, ya, 30 juz. Kemudian yang ke-7, yaitu kita harus mempersiapkan lingkungan, ya. Bekal ke-7 mempersiapkan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang mendukung ibadah Ramadan, baik di rumah maupun di tempat kerja, ya. Di sini juga di kantor, alhamdulillah kita telah menumbuhkan budaya yang mendukung, yaitu mendukung untuk beribadah. Seperti hari ini pesantren kilat, ya, dan kegiatan spiritual lainnya. Setiap pagi kita sudah ada kegiatan untuk beribadah. Sering juga kita mengadakan pesantren kilat. Nah, seperti itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima Bani Umayyah, ya, yang dikenal sebagai khalifah yang adil, sangat memperhatikan lingkungan pada bulan Ramadan. Beliau mengeluarkan instruksi khusus bagi para gubernur dan aparat negara untuk menciptakan suasana Ramadan yang kondusif. Beliau memerintahkan agar pasar-pasar tetap terbuka pada malam hari. Jadi masjid-masjid diterangi dengan lampu dan memastikan fakir miskin mendapatkan bantuan. Itu, ya, fakir miskin mendapatkan bantuan. Bahkan beliau mengurangi beban kerja para pegawai negara agar mereka lebih bisa fokus beribadah. Nah, nanti makanya di sini juga biar fokus beribadah ada pengumuman besok, ya, itu biar lebih fokus ibadahnya, ya. Jadi Imam Malik bin Anas dikenal sangat menjaga lingkungan belajarnya, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan. Beliau menghentikan majelis ilmunya sebelum Ramadan untuk mempersiapkan diri, ya, lalu melanjutkan dengan lebih intensif saat bulan Ramadan. Beliau juga mengatur rumahnya sedemikian rupa sehingga kita kalau beribadah itu sangat enak, sangat sejuk dan nyaman, ya. Diriwayatkan juga bahwa pada bulan Ramadan beliau mengurangi pertemuan dengan orang-orang yang lebih fokus pada tilawah Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengikuti. Amin. Pada saat ini, hari ini adalah hari ulang tahun Arlindo yang ke-16 yang bertepatan dengan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, ya. Ini adalah momentum keberkahan yang patut kita syukuri. Sebagai perusahaan yang telah berjalan 16 tahun Pak Ustadz, ya, 2 pintu. Arlindo Group, ya, ataupun Arlindo Mitra Perkasa telah melalui berbagai banyak tantangan, ya, dan rintangan. Alhamdulillah dengan kerja keras dan atas izin Allah SWT, atas ridho dari Allah SWT, kita masih bisa bertahan dan bahkan insya Allah pasti berkembang. Jadi itu, saya berharap momentum ini bisa menjadi titik tolak bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai profesional, ya. Mari jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Amin.
yang membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan perusahaan kita. Aminkan hajat dan doa-doa ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa-doa ibu terkabul semua. Aminkan hajat dan doa-doa ibu terkabul semua. Amin amin ya robbal. Jadi di Arindo Group telah mengajarkan kita bahwa bisnis dan ibadah bisa berjalan beriringan. Betul atau betul? Kita bisa menjadi profesional yang handal, sekaligus menjadi hamba Allah yang taat. Inilah keseimbangan hidup yang sesungguhnya. Jadi dunia dan akhirat itu seimbang, ya. Kemudian untuk anak-anak dari yayasan yang ada di sini, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa kalian adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim dan menjanjikan kemuliaan bagi orang yang memuliakan anak yatim. Ya. Jadi beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim yang seperti ini di surga. Ya. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Ya. Jadi kami di Arindo Group sangat bersyukur bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak semua. Ya. Semoga apa yang kami berikan, walaupun sekecil mungkin ya, itu bisa membawa keberkahan bagi kalian semua. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan bekal-bekal yang telah kita bahas tadi, insya Allah kita akan mampu menjalankan ibadah puasa dengan lebih bermakna dan berkualitas. Ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi umur yang panjang, umur yang berkah, tenaga yang berkah, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Ya. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin amin ya robbal. Di akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih ya atas perhatian Pak Ustadz, Bu Aminah, ya, terus anak-anak semua, atas segala, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akhir dengan pantun ya. Nanti kita masih ketemu lagi di doa. Bulan Rajab penuh berkah, bulan Sa'ban penuh ampunan. Mari siapkan bekal yang indah untuk Ramadan penuh kemuliaan. Ada lagi. Nanti sambil menunggu adzan maghrib, boleh yang mau berpantun Ibu kasih hadiah. Siap-siap. Ya. Ya. Menyambut tentang Ramadan ya. Nah, siap-siap. Buka Google tuh, buka Google. Menyambut Ramadan bulan mulia. Seperti sahabat berbakti. Bersihkan jiwa dan raga agar puasa penuh arti. Ya, Ibu cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.